Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Ica Dwinata dari kelas 11 IPS 1 ingin menceritakan tentang pemerintahan Herman William Darnley, Gubernur Jenderal Batavia ke-36 1808 sampai dengan 1811. Herman William Darnley lahir di Haddam 21 Oktober 1762, meninggal di Ghana 2 Mei 1818 pada umur 55 tahun. Adalah seorang politikus Belanda yang merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-36. Ia memerintah antara tahun 1808 sampai dengan 1811. Masa itu Belanda sedang dikuasai oleh Prancis. Pada tahun 1780 dan 1787, ia ikut para kumpulan pemberontak di Belanda dan kemudian melarikan diri ke Prancis. Di sana ia menyaksikan dari dekat revolusi Prancis dan lalu mengabungkan diri dengan pasukan Batavia yang republikan. Akhirnya ia mencapai pangkat jenderal yang pada tahun 1795 ia masuk Belanda dan Tentara Republik Batavia yang pangkat Letnan Jenderal. Sebagai kepala kaum unitaris, ia ikut mengurusi disusunnya Undang-Undang Dasar Belanda yang pertama. Bahkan ia mengintervensi secara militer selama 2 kali. Tetapi invasi orang Inggris dan Rusia di provinsi North Holland berakibat buruk baginya. Ia dianggap kurang tanggap dan diserang oleh berbagai pihak. Akhirnya ia kecewa dan mengundurkan diri dari tentara pada tahun 1800. Ia memutuskan pindah ke Herde Glenderland. Karir pada tahun 1806, ia dipanggil oleh Raja Belanda, Raja Louis Koning Lodewijk, untuk berbakti kembali di tentara Belanda. Ia ditugasi untuk mempertahankan provinsi Friesland dan Groningen dan serangan Prusia. Lalu setelah sukses, pada tanggal 28 Januari 1807, atas saran Kaisar Napoleon Bonaparte, ia dikirim ke Hindia Belanda sebagai Gubernur Jenderal Darnley di Hindia Belanda. Maka setelah perjalanan yang panjang melalui Pulau Kanari, Darnley tiba di Batavia pada tanggal 5 Januari 1808 dan menggantikan Gubernur Jenderal Albertus Wiese. Darnley diserahi tugas terutama untuk melindungi Pulau Jawa dari serangan tentara Inggris. Jawa adalah satu-satunya daerah kolonial Belanda Prancis yang belum jatuh ke tangan Inggris setelah Isle de France dan Mauritius pada tahun 1807. Namun demikian beberapa kali armada Inggris telah muncul di perairan utara Laut Jawa, bahkan di dekat Batavia pada tahun 1800. Armada Inggris telah memblokade Batavia dan menghancurkan gelangan kapal Belanda di Pulau Onrus sehingga tidak berfungsi lagi. Pada tahun 1806, armada kecil Inggris di bawah Laksamana Pellew muncul di Grafik setelah blokade singkat. Pimpinan Pellew muncul di Grafik setelah blokade singkat. Pemimpin militer Belanda, von Francouëmen, memutuskan untuk tidak mau menyerah kepada Pellew. Ultimatum Pellew untuk mendarat di Surabaya tidak terwujud. Tetapi, sebelum meninggalkan Jawa, Pellew menuntut Belanda agar membongkar semua pertahanan meriam di Gresik, dan dikabulkan. Ketika mendengar hal ini, Darnley menyadari bahwa kekuatan Prancis Belanda yang ada di Jawa tidak akan mampu menghadapi kekuatan armada Inggris.
maka ia pun melaksanakan tugasnya dengan segera. Tentara Belanda diisinya dengan orang-orang pribumi. Ia membangun rumah sakit dan tangsi militer baru. Di Surabaya, ia membangun sebuah pabrik senjata. Di Semarang, ia membangun pabrik Mariam. Dan di Batavia, ia membangun sekolah militer. Kastil di Batavia dihancurkannya dan diganti dengan benteng di Meester Cornelis, kini Jatinegara. Di Surabaya dibangunnya benteng Lodewijk. Proyek utamanya, yaitu jalan raya pos, sebenarnya dibangunnya juga karena manfaat militernya, yaitu untuk mengusahakan tentara-tentaranya bergerak dengan cepat. Terhadap raja-raja di Jawa, ia bertindak keras tetapi kurang strategis sehingga mereka menyimpan dendam kepadanya. Di mata Danles, semua raja pribumi harus mengakui Raja Belanda sebagai junjungannya dan minta perlindungan kepadanya. Bertolak dari konsep ini, Danles mengubah jabatan pejabat Belanda di Keraton Solo dan Keraton Yogyakarta dari presiden menjadi minister. Minister tidak lagi bertindak sebagai pejabat Belanda, melainkan sebagai wakil Raja Belanda dan juga wakilnya di Keraton Jawa. Oleh karena itu, Danles membuat peraturan tentang perlakuan raja-raja Jawa kepada para minister dan keratonnya. Jika di zaman VOC, para presiden Belanda diperlakukan sama seperti para penguasa daerah yang menghadap raja-raja Jawa, dengan duduk di lantai dan mempersembahkan sirih sebagai tanda hormat kepada Raja Jawa. Minister tidak layak lagi diperlakukan seperti itu. Minister berhak duduk sejajar dengan raja, memakai payung seperti raja, tidak perlu membuka topi atau mempersembahkan sirih kepada raja, dan harus disambut oleh raja dengan berdiri dari tahtanya. Ketika minister datang di keraton, ketika bertemu di tengah jalan dengan raja, minister tidak perlu turun dari kereta tetapi cukup membuka jendela kereta dan boleh berpapasan dengan kereta raja. Meskipun di Surakarta, Sunan Pakusuwono IV menerima ketentuan ini. Di Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono II tidak mau menerimanya. Danles harus menggunakan tekanan agar Sultan Yogyakarta bersedia melaksanakan aturan itu. Tetapi dalam hati kedua raja itu tetap tidak terima terhadap perlakuan Danles ini. Jadi ketika orang-orang Inggris datang, maka mereka bersama-sama dengan para raja mengkhianati orang Belanda, memakai payung seperti raja. Tidak perlu tetap membuka topi atau mempersembahkan sirih kepada raja, dan harus disambut oleh raja dengan berdiri dari tahtanya, membawa pasukan Madura dalam rangka menumpas pemberontakan Bagus Ringin di Cirebon, Indese 1850. Jadi Danles hanya melebarkannya, tetapi ia memang memerintah pembukaan jalan dari Surabaya sampai Penarukan sebagai pelabuhan ekspor paling ujung di Jawa Timur. Proyek pembangunan jalan diteruskan dari Karangsambung ke Cirebon pada bulan Agustus 1808. Jalan telah sempat di Pelokongan. Sebenarnya jalan yang menghubungkan Pekalongan hingga Surabaya telah ada, karena pada tahun 1806 Gubernur Pantai Timur Laut Jawa, Nicholas Engelhard, telah menggunakannya untuk membawa pasukan Madura dalam rangka menumpas pemberontakan Bagus Ringin di Cirebon. In this hit 1850,
Jadi Dinles hanya melebarnya, tetapi ia memang memerintahkan pembukaan jalan dari Surabaya sampai Panarukan sebagai pelabuhan ekspor paling ujung di Jawa Timur. Saat itu, proyek pembangunan jalan diteruskan dari Karangsambung ke Cirebon pada bulan Agustus 1808. Jalan menghubungkan Pekalongan hingga Surabaya telah ada, karena pada tahun 1806, Gubernur Pantai Jawa Laut Nicholas telah menggunakan untuk pasukan Madura dalam rangka menumpas pemberontakan Bagus Ringin dari Cirebon. In this hit 1850. Jadi memerintahkan pembukaan jalan dari Surabaya sampai Penarukan sebagai pelabuhan ekspor paling ujung di Jawa Timur saat itu karena pada tahun 1800. Jadi, Denlas hanya melebarkannya, tetapi ia memerintahkan pembukaan jalan dari Pulau Jawa. Kontroversi terjadi tentang pembangunan jalan ini. Di masa Danles, banyak pejabat Belanda yang dalam hatinya tidak menyukai Prancis, tetapi setia kepada dinasti Orange yang melarikan diri ke Inggris. Namun mereka tidak bisa berbuat banyak karena pertentangan terhadap Danles berarti pemecatan dan menahan dirinya. Hal itu menerima beberapa orang pejabat seperti Brigadier Resident Manado, Nicholas Head, Gubernur Pantai Timur Laut Jawa, dan Nederbroek, bekas pemimpin Hoggerin. Mereka yang dipecat dan kemudian kembali ke Eropa dan melalui informasi yang dikirim para pejabat lain yang diam-diam menentang Danles. Seperti sekutu Prancis di antaranya, dari Duke of Waterbury yang terdiri atas 3 divisi. Kira-kira 30.000 tentara. Tentara Waterbury ini sangat terkenal sebagai pasukan yang berani pandai bertempur tetapi sulit dikontrol, karena latar belakangnya mereka sebagai tentara bayaran pada masa sebelum penaklukan oleh Perancis. Napoleon mempercayakan kesatuan ini kepada Danles dan dianugerahi pangkat Kolonel Jenderal. Konversi lain yang menyangkut pembangunan jalan ini adalah tidak pernah disebutkan manfaat yang diperoleh dari jalan tersebut oleh para sejarawan dan lawan-lawan Danles. Setelah proyek pembuatan jalan itu selesai, hasil produk kopi dan pedalaman Pringan semakin banyak yang diangkut ke pelabuhan Cirebon dan Indramayu, padahal sebelumnya tidak terjadi produk itu membusuk di gudang-gudang kopi Sumedang, Limbangan, Cirasua, dan Sukabumi. Begitu juga dengan adanya jalan ini, jarak antara Surabaya Batavia yang sebelumnya ditempuh 40 hari bisa disingkat menjadi 7 hari. Ini sangat bermanfaat bagi pengiriman surat yang oleh Danles kemudian dikelola dalam Dinas Pos. Di sisi lain dikatakan bahwa Danles membuat birokrasi menjadi lebih efisien dan mengurangi korupsi. Tetapi ia sendiri dituduh korupsi dengan memperkaya diri. Akhirnya ia dipanggil pulang oleh Prancis dan kekuasaannya harus diserahkan kepada Jan Willem Jansen, seperti diputuskannya oleh Napoleon Bonaparte. Pemanggilan pulang ini dipertimbangkan oleh Napoleon sendiri dalam rangka menyerbukan ke Rusia. Napoleon memerlukan seorang jenderal yang handal dan pilihannya jatuh kepada Danles dalam korps tentara kembangan Prancis. Ketika tiba di Prancis, di perjalanan Batavia, Danles disambut sendiri oleh Napoleon di Istana Tourlet dengan permadina merah. Di sana ia diberi instruksi untuk pemimpin kesatuan Württemberg dan terlihat dalam pernyerbuan ke Rusia ke Prancis pada tanggal 22 Juni 1812. Kembali ke Eropa,
kembali Danles di Eropa. Danles kembali bertugas di tentara Prancis. Dia juga ikut tentara Napoleon berperangan di Rusia. Setelah Napoleon dikalahkan di Waterloo dan Belanda merdeka kembali, Danles menawarkan dirinya kepada Raja William, tetapi Raja Belanda ini tidak perlu suka terhadap mantan patriot dan tokoh revolusioner ini. Tetapi biar bagaimana juga, pada tahun 1815 ia ditawari pekerjaan menjadi gubernur jenderal di Ghana. Ia meninggal dunia saat akibat malaria pada tanggal 8 Mei 1818. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.